mencari penghasilan. Nah, itu tetap apalagi bagi kepala keluarga. Dia harus berusaha tetap mencari penghasilan apapun ya, keadaan, apapun kondisi yang sedang kita hadapi. Yang kedua tentu saja tetap menjalankan ibadah, baik ibadah wajib, ibadah sunnah, ya dan tilawah, wirid, dan lain-lain. Juga berolahraga yang terukur, ya, bukan olahraga yang sesuai dengan lagi booming. Nah, sekarang boomingnya sepeda. Tidak harus sesuai booming, tapi olahraga yang terukur sesuai keadaan dan umur kita. Jangan lupa juga meningkatkan life skill. Ya, life skill kita tingkatkan. Nah, apalagi kalau life skill itu bisa kita lakukan di rumah. Apakah life skillnya masak atau pertukangan, perkebunan, ya, dan lain-lain. Dan juga jangan lupa kita beraktivitas yaitu menuntut ilmu atau mengaji. Walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 ini, sekarang kajian tentunya lebih baik kalau melalui virtual meeting seperti malam hari ini. Dan Imam Ibnu Taimiyah itu juga mengajarkan kepada kita, apapun keadaan kita, kita itu harus selalu bergerak, selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah berkata, "Ma yasna'u a'da'ibi." Apa yang akan dilakukan musuh terhadap aku? Ana jannati wa bustani fi sadri. Ya, sesungguhnya diriku itu ada kebun, ya, kebun dan taman surgaku itu ada di dadaku. Jadi taman dan surga itu sudah ada di dada kita. Artinya kemana aja kita pergi, taman dan kebun surga itu membersamai kita. Makanya beliau kemudian melanjutkan, aina ruhtu fahiya ma'i, la tafarukuni. Kemanapun aku pergi, kebun dan surga yang ada di hatiku itu selalu bersama aku, enggak akan terpisah dengan aku. Ana haisi khalwatun, ya. Jika aku itu di penjara, maka bagi aku itu bisa berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qatli syahadatun. Seandainya aku dibunuh oleh musuhku, maka aku mati syahid. Wa ikhraji min bilati siyahatun. Kalau aku diusir dari negeriku, maka sesungguhnya itu adalah wisata bagi aku. Nah, jadi dalam kondisi apapun kita mestinya menghadirkan aktivitas karena taman dan kebun surga itu sudah ada di dalam dada kita. Dimanapun kita berada, dia akan bersama kita. Sehingga para ulama pun ya banyak yang menulis kitab tafsir itu di dalam penjara. Yang dari Indonesia, misalkan Buya Hamka dengan tafsir Al-Azharnya, dia juga menyelesaikan tulisan tafsirnya di dalam penjara. Said Qutb dengan tafsir fi Dhilalil Quran, dia juga tetap melanjutkan menyelesaikan tulisan tafsirnya di dalam penjara. Jadi dimanapun, kondisi apapun, apalagi kita hanya tidak di penjara ya, na'udzubillah, tapi kita ada di rumah. Masih banyak aktivitas yang bisa kita kerjakan. Di antara aktivitas yang kita kerjakan adalah ngaji. Ya. Kenapa? Karena ada keutamaan-keutamaan orang yang berilmu. Jadi itu juga tentunya mengaji itu untuk menuntut ilmu. Di dalam buku Ta'limul Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji, maka beliau mengatakan tidak ada seorang pun yang meragukan pentingnya ilmu. Karena ilmu itu khusus hanya dimiliki oleh manusia. Jadi
Sementara selain ilmu, itu bisa dimiliki oleh manusia, bisa dimiliki oleh binatang. Jadi khusus untuk ilmu, itu hanya dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan derajat Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat dan tentunya iblis. Bahkan iblis dan para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ya. Jadi Allah memerintahkan supaya mereka itu sujud kepada Adam. Ketika mereka bertanya, kenapa itu perintah itu, malaikat pun bertanya. Mereka bertanya, ya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kenapa engkau menjadikan manusia, Adam itu, menjadi penguasa di muka bumi? Padahal mereka itu punya potensi man yufsidu fiha, yaitu makhluk yang sanggup melakukan kerusakan di atas muka bumi, wa yasfiku dima, dan makhluk yang sanggup menumpahkan darah di antara mereka. Itulah kehebatan manusia. Makhluk lain, apa yang mereka lakukan itu adalah dalam rangka menjaga ekosistem. Makanya seganas-ganasnya singa, dia itu menubruk kerbau, maka dia tidak akan menghabiskan kerbau itu. Dan dengan dia memakan kerbau itu, walaupun dalam tampilannya sadis, tetapi itu menjaga ekosistem. Kalau tidak ada harimau, tidak ada singa, maka rumput-rumput, tanaman itu habis oleh mereka. Maka harus ada. Ya. Tetapi kalau manusia, ya luar biasa. Ya. Manusia yang kelihatannya lemah aja, gajah bisa habis di tangan manusia. Ya, jadi sanggup menumpahkan darah, bahkan Perang Dunia I, Perang Dunia II, itu menumpahkan darah sesama manusia sampai jutaan. Baik dari tentara maupun penduduk sipil. Ya. Pertanyaan malaikat itu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi kata-kata wa 'allama, dan Allah mengajarkan, memberikan ilmu kepada Adam, yaitu memberikan ilmu bisa memberi nama-nama semua makhluk yang ada di dunia. Artinya manusia itu diberi ilmu oleh Allah untuk bisa mendefinisikan, mengidentifikasi apa yang ada di dunia ini. Sehingga semakin ke depan manusia itu semakin banyak temuan, semakin banyak identifikasi, ya, semakin banyak yang dia bisa identifikasi itu. Ya. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Jadi Allah yang memberi ilmu kepada Adam alaihissalam. Maka disitulah kemuliaan Nabi Adam alaihissalam, yaitu dengan ilmunya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan iblis dan para malaikat usjudu li Adam. Jadi pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu itu juga kita melihat kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam itu di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-79 disebutkan fafahamnaha Sulaiman. Yaitu Allah SWT memberikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Wa kullan ataina hukman wa ilman. Ya, tentang hukum, dan masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang terkenal dengan kerajaan yang tidak bisa disaingi oleh siapapun. Ya, ini luar biasanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Jadi kerajaannya tidak bisa disaingi oleh siapapun.
Karena kerajaan Nabi Sulaiman itu adalah kerajaan yang meliputi kerajaan jin, kerajaan manusia, kerajaan binatang. Ini tidak bisa disaingi oleh siapapun. Sehingga Nabi Sulaiman bisa berbicara bahasa manusia, bahasa jin, dan bahasa binatang. Makanya Rasulullah SAW itu suatu saat bercerita bahwa semalam itu ada jin ifrit. Ya, jin ifrit yang menampakkan diri kepada Rasulullah SAW karena ingin menggoda sholatnya Nabi. Ini diriwayatkan Bukhari. Kemudian Allah itu memberikan kekuatan kepada Nabi Rasulullah SAW untuk menangkapnya. Dan Rasulullah SAW menangkap mau diikatkan di tiang Masjid Nabawi. Dan dia ingin, Rasulullah SAW itu ingin nanti pagi hari mau ditunjukkan kepada sahabat-sahabatnya. Tapi itu nggak jadi dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau sudah diberi kekuatan untuk menangkap jin dan kekuatan untuk mengikat di tiang masjid, tapi urung dilakukan. Kenapa nggak jadi dilakukan? Karena beliau teringat akan doa Nabi Sulaiman alaihi salam, dan beliau tidak ingin apa yang dilakukan ini nanti masuk kategori menyaingi kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena Nabi Sulaiman alaihi salam itu pernah berdoa, Rabbi firli wahab limulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Yang artinya adalah, ya Allah, ampunilah aku. Wahab limulkan, dan anugerahkanlah kerajaan kepada aku. La yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak engkau anugerahkan kepada seorang pun setelah aku. Ya, jadi itu doanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang kerajaan ini tidak akan disaingi oleh siapapun. Nah, ada Rasulullah SAW ketika menangkap jin dan mau mengikat di tiang masjid, itu beliau teringat, jangan-jangan ini masuk kategori menyaingi kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Rasulullah SAW nggak jadi membatalkan, tidak jadi menangkap jin itu. Dan itu diceritakan kepada sahabat-sahabatnya. Sampai hari ini kekuasaan Sulaiman itu nggak bisa disaingi oleh makhluk lain. Di antaranya memindahkan singgasana Ratu Balqis. Ya. Ketika Sulaiman itu mengatakan kepada pembesar-pembesarnya, ayyukum ya'tini bi arsyiha. Ya, siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasananya Balqis? Ya. Qabla ayyatuni muslimin. Ya, sebelum mereka datang sampai di sini dalam keadaan menyerahkan diri. Yang pertama berbicara adalah jin ifrit. Ya, jin ifrit mengatakan bahwa ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan membawa singgasananya Ratu Balqis itu dalam waktu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Oh, jadi kita duduk gini, kemudian sebelum kita berdiri dia akan datang. Singgasana itu tawaran ifrit. Tetapi tahu nggak, ada yang melebihi ifrit yang digambarkan dalam Al-Quranul Karim, alladzi indahu ilmun minal kitab, yaitu seorang, berarti manusia, yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Dia melebihi jin karena mengatakan, ana ati kabihi qabla ayyartadda ilaiki torfuk. Aku akan membawa singgasana itu sebelum matamu berkedip. Yang satu sebelum kita itu berdiri dari duduk, yang kedua sebelum mata berkedip. Siapa yang bisa melakukan itu? Alladzi indahu ilmun minal kitab. Yaitu seseorang yang dianugerahi ilmu dari Alkitab. Ini pentingnya ilmu, luar biasanya ilmu. Luar biasanya ilmu itu sampai bisa membawa singgasana Ratu Balqis sampai
di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam sebelum mata itu berkedip. Kalau di dalam tafsir Jalalain disebutkan namanya Asif ibnu Barkhiyah. Ya, itu Asif ibnu Barkhiyah, ya seorang yang berilmu bahkan sanggup mengalahkan kekuatan jin ifrit. Ya, nah, jadi luar biasanya di situ ilmu. Ya. Tentang Nabi Khidir alaihi salam, yang Nabi Musa alaihi salam belajar kepada Nabi Khidir alaihi salam, digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim ketika Nabi Musa bertemu Khidir dalam surat Al-Kahfi ayat 65, fawajada abdan, maka keduanya Nabi Khidir dan pembantunya itu ketemu dengan seorang hamba min ibadina, dari hamba-hamba kami, atainahu rahmatan min indina, yang kami berikan rahmat ya kepada dia dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Jadi Khidir itu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Musa alaihissalam aja tidak sanggup menjangkaunya. Sehingga Nabi Khidir sampai mengatakan innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Sungguh kamu Musa tidak akan pernah sabar bersama aku. Rahasianya apa? Karena Musa nggak punya ilmunya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ya, bagaimana Musa itu bisa sabar terhadap sesuatu yang dia nggak ngerti beritanya, tidak sampai berita pada dia, artinya tidak berilmu. Ilmunya nggak sampai dia, gimana dia bisa sabar? Jadi pentingnya ilmu pun menyebabkan seseorang bisa sabar, seseorang tidak sabar. Yaitu makanya ada 3 peristiwa yang membuat Nabi Musa alaihissalam nggak sabar. Numpang perahu gratis malah dibocorin perahunya ya oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ketemu anak-anak malah dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Masuk kota dalam keadaan kelaparan, kehausan, malah bangun tembok nggak dibayar. Ya, 3 itu membuat Musa tidak betah, ya, tidak sabar bersama Nabi Khidir alaihissalam. Karena apa? Karena nggak punya ilmu. Demikian pula Al-Quran menggambarkan tentang Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Ketika Allah menyebutkan iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau ada 20 orang yang sabar di antara kaum muslimin, maka dalam perang akan sanggup mengalahkan 200. 20 mengalahkan 200. Berarti 1:10. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan. Kalau jumlahnya 100 bisa mengalahkan 1000. 1:10. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Minalladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Karena sesungguhnya orang kafir itu orang yang la yafqahun, nggak berilmu, nggak paham. Ya. Jadi dalam kisah ini kan kisah di dalam perang Badar, perang yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga disebut seringkali juga perang Badar Al-Kubra. Dalam perang ini kaum muslimin jumlahnya 300, ada yang menyebutnya 313. Sementara orang kafir Quraisy jumlahnya 1000, 1:3. Bagaimana bisa menang? Karena kalau ada 20 orang dari kaum muslimin yang sabar, dia bisa mengalahkan 200. Kalau ada 100, dia mengalahkan 1000. Nah, ini mesti menang. Masalahnya apa? Orang kafir itu la yafqahun. Mereka orang yang nggak mengerti. Jadi ketidakmengertian mereka itu menyebabkan mereka kalah dalam pertempuran. Ya. Tiadanya ilmu pada diri mereka. Nah, jadi ilmu ini di dunia wal akhirah ini luar biasa ya bagi kaum muslimin. Makanya orang berilmu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin."
Barang siapa yang Allah kehendaki pada dirinya kebaikan, maka Allah menjadikan hamba itu yufaqihu fiddin, yaitu faqih, berilmu dalam urusan agama. Ya, jadi ini kalau dibalik orang yang nggak faqih dalam agama, jangan-jangan Allah tidak man yuridillahu khairan. Jadi tidak menghendaki kebaikan di dalam diri. Jadi ada urusannya dengan ilmu. Ya. Dan kalau masalah ilmu, al ulama, ya ulama itu orang-orang yang berilmu warasatul anbiya. Ya. Nah jadi kemuliaannya itu Rasulullah SAW juga pernah bersabda, innal hikmata tazidu syarifa syarafan. Jadi ilmu, hikmah itu ya bisa memuliakan syarifan, orang yang mulia. Jadi dia sebenarnya orang yang sudah mulia, ya, orang yang status sosialnya baik, itu dengan ilmu dia jadi mulia. Tetapi juga watar faul mamluka hatta yudrika madarikal muluk. Tetapi juga ilmu hikmah itu bisa meninggikan derajat seorang budak sehingga hatta yudrika madarikal muluk. Sehingga posisinya itu sederajat dengan raja. Jadi itu dengan apa? Dengan ilmu. Ya kemuliaan orang-orang yang berilmu. Maka kita melihat ya orang yang status sosialnya baik tapi nggak berilmu, ya dia bisa jatuh kemuliaannya. Sebaliknya orang yang kelihatannya dari status sosial rendah, dia bisa menempati kedudukan seperti raja karena ilmu yang dia miliki. Nah ini kemuliaan ilmu. Ya. Makanya Allah menghormati orang-orang yang berilmu. Ya. Hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi itu juga bagi kita buat evaluasi juga. Khoslatani la yakunani fi munafikin. Dua perkara yang tidak ada dalam diri orang munafik. Yaitu husnu samtin, yaitu akhlak yang luhur, dan fikhun fiddin, dan pemahaman masalah agama. Itu enggak ditemui pada diri orang-orang yang munafik. Yaitu akhlak yang luhur dan kedalaman di dalam agama. Kalau ciri munafik yang 4 itu kan kita sudah tahu. Tetapi ini justru yang tidak ada di dalam diri orang munafik. Berarti ilmu juga, hubungannya dengan ilmu juga. Ya. Ada ahlul ilmi, ada ahlul ibadah. Ya. Ahlul ibadah itu orang yang senang menyibukkan dirinya di dalam ritual-ritual. Ya. Tetapi ketika ahlul ibadah itu melakukan ritual itu nggak punya ilmu, yang pertama bisa jadi dia tersesat di dalam ibadahnya. Ya. Artinya ibadahnya itu dilakukan tanpa ada dasar, hanya karena kesenangannya beribadah. Bisa juga dia nggak punya skala prioritas di dalam ibadah. Misalkan amalan sunnah itu dia lakukan sampai mengalahkan amalan yang wajib. Ya. Padahal kaidahnya kan al-fardu afdalu minan nawafil. Yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah. Orang suka sholat tarawih, tetapi karena jumlah rokaatnya beda, dia berani untuk bertengkar dengan sesama muslim. Padahal bertengkar dengan sesama muslim itu hukumnya haram. Sementara sholat tarawih hukumnya sunnah. Nah ini karena ahli ibadah yang rajin menjalankan yang sunnah, sampai-sampai melanggar yang wajib. Ya. Juga ada kaidah khairul muta'addi afdalu minal qasir. Ya. Kepentingan orang banyak lebih diutamakan dari kepentingan individu pribadi. Sholat sunnah itu kepentingan pribadi kamu. Tetapi ketika ada kepentingan urusan orang banyak, sholat sunnahnya ditinggalkan dulu. Ya. Bahkan ada yang masuk hal-hal yang darurat. Nah, ini ahli ibadah nggak ngerti. Ya. Makanya orang alim
Ya, kelebihannya itu adalah kafadli ala adna rajulin min ashabi, kata Rasulullah SAW. Kelebihan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah adalah seperti aku, yaitu Rasulullah SAW, atas orang yang paling rendah derajatnya dari kalangan sahabat. Wah, jadi jauh sekali, ya. Makanya dasar dari semuanya adalah ilmu. Bahkan kita itu berakhlak, itu juga pakai ilmu, nggak pakai rasa saja. Ya, kalau pakai rasa bisa tersesat akhlak kita. Karena kasihan, makanya kita kemudian ngantar teman kita yang putri boncengan berdua sampai di rumah, kok rumahnya sepi ditemani. Ya, itu niat baik, tetapi tidak masuk akhlakul karimah karena dia tidak mengilmui tentang hal itu. Ya, jadi ilmu itu adalah di atas segalanya. Makanya wajib menuntut ilmu. Ya, kewajiban menuntut ilmu itu ya diantaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti sesuatu kalian yang enggak punya ilmunya. Kamu sendiri enggak ngerti. Ya. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, tanya, kamu ngerti enggak? Ya, kamu paham enggak? Ya. Tidak kemudian kita asal-asalan, ya, karena kita tidak berilmu. Yang berbahaya adalah orang yang berilmu mengajarkan orang yang jahil asal-asalan. Ya, jadi akhirnya orang jahil nggak punya petunjuk, ya, nggak punya arah. Ini mau kemana? Ya. Nah, makanya itu wajibnya kita belajar. Ibnu Wajah menyebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Memang ada Yusuf Qaradawi menyebutkan ilmu itu wajib itu adalah ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu akhlak, ya. Kemudian ilmu tazkiyatun nufus. Ya. Ditambah dengan ilmu yang dia menggeluti bidang tertentu. Nah, itu ilmu-ilmu yang wajib bagi individu muslim. Ilmu akidah wajib bagi dia sehingga dia terhindar dari syirik, dari riya. Dia harus ngerti syirik itu apa, riya itu apa. Ya. Karena ada syirik khofi, syirik yang tersembunyi. Ya. Yang kedua, ibadah. Dia harus ngerti ibadah itu harus terhindar dari segala macam bid'ah. Kita nggak boleh kreatif di dalam ibadah ritual. Itu harus punya ilmunya. Kamu itu sholat itu kreatif enggak? Menjalankan haji itu kreatif enggak? Ya. Kemudian ilmu akhlak, ya, hubungan dengan sesama manusia. Sudah benar belum? Ya. Bagaimana kepada orang tua, bagaimana pada keluarga, bagaimana pada teman, ya, bagaimana hubungan akad, dan lain-lain. Ilmu tazkiyatun nufus sampai orang itu mengerti cara kembali jalan yang benar, cara bertobat, dan mendekatkan diri pada Allah. Itu penting karena sering orang berbuat dosa nggak ngerti mau kemana, ya, malah akhirnya tersesat. Dan juga ilmu yang berkenaan dengan dirinya. Kalau dia dokter ya harus mengerti ilmunya tentang kedokteran dalam Islam, sehingga tidak memberikan obat yang dilarang di dalam atau cara penyembuhan yang dilarang dalam ajaran Islam. Ya. Nah, itu wajib bagi seorang muslim, fardu ain. Nanti ada fardu kifayahnya. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari mengajarkan ughdu aliman. Ya, jadilah kalian itu 4 orang. Yang pertama aliman, yaitu jadilah orang yang berilmu. Orang alim. Kalau nggak bisa muta'aliman, jadilah orang yang mau belajar ilmu.
saya nggak pinter, ya belajar. Kalau enggak, mustami'an, jadilah pendengar, ya, pendengar ilmu. Ya. Kalau enggak, terakhir, muhibban, yaitu orang yang mencintai ilmu. Ya. Jadi belajar, orang yang berilmu, kalau enggak belajar, kalau enggak ya dengarkan, kalau enggak ya cinta ilmu. Atau empat-empat ini kita ada semua. Kita juga berilmu, tetap belajar, mendengarkan ilmu, dan mencintai ilmu. Rasulullah SAW mengingatkan wala takunil khamisah, jangan jadi yang kelima. Ya, dia bukan orang berilmu, nggak mau belajar, nggak mau dengerin, dan nggak mencintai ilmu. Jadi orang jahil. Kenapa? Kata Rasulullah, fatuhlik, engkau akan binasa. Ya. Nah, jadi pentingnya kita kemudian belajar. Wajibnya kita belajar ilmu. Ya. Dan ilmu yang kita belajar ngaji itu bukan puncaknya belajar ngaji, bukan. Ngaji adalah puncaknya. Ya. Bukan. Yaitu sudah bagus, tapi ada yang lebih baik, yaitu bahwa kita itu ngaji dalam rangka mengamalkan ilmu. Ya. Kalau puncaknya ngaji, dia nggak akan mengamalkan. Semuanya jadi khasanah di kepalanya. Ya. Ini kabura maqtana indallahu antaqulu ma la taf'alun nanti. Ya. Jadi ada tipe orang yang rajin mendatangi majelis ilmu tidak dalam rangka mengamalkan ilmu. Ya datang aja gitu ya. Datang aja. Mungkin dia jadi muhibbin ya, jadi orang yang penggemar ilmu. Ya penggemar ilmu juga harus mengamalkan. Ya. Malik bin Dinar itu pernah mengatakan man talabal ilma lil amali, barang siapa mencari ilmu agama untuk diamalkan, maka wafaqahullah, maka Allah akan memberikan kefahaman taufik kepada dia. Kalau orang tolabal ilma li ghairil amal, orang mempunyai ilmu tapi bukan untuk beramal, maka disebutkan yastadu bil ilmi fakhoran, ilmu yang dia miliki itu akhirnya jadi kebanggaan atau kesombongan. Jadi kesombongan karena tidak diamalkan. Karena ilmu itu harus diamalkan. Kalau Abdul Wahid bin Zaid itu mengatakan man amala bima alima, barang siapa mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, fatahallahu lahu ma la ya'lam, maka Allah akan membukakan untuknya sesuatu yang dia tidak tahu. Ya, karena ilmu agama Islam ini kan ilmu lapangan, bukan sekedar ilmu akademis ya, yang menghiasi perpustakaan. Ya, ada orang yang di situ dan itu ya baik-baik saja, tapi ada yang kurang, yaitu harus diamalkan. Kefahaman seseorang tentang agama ini ketika dia mengamalkannya. Ya, jadi ilmu harus diamalkan. Nah, jadi ini yang kita harus pahami, dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita meraih ilmu. Ya. Di dalam kitab Ta'lim Ta'alim, ya, Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Az-Zarnuji, di sana dikutip perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, ala lan tanalal ilma illa bisittatin. Ingatlah, kamu tidak bisa meraih ilmu kecuali kamu menempuh 6 hal. Sa'umbika an majmu'iha bibayanin. Ya, aku akan memberitahu kepadamu penjelasan semuanya. Ya, apa itu? Dakain, wa hirsin, wastibarin, wa bulghoin. Wa bulghotin, ya, jadi yang pertama adalah dakain, cerdas. Hirsin, ya, berambisi atau kemauan yang kuat. Istibarin, sabar. Bulghoin, ya, sarana atau biaya. Irsyadi ustadin, kemudian bimbingan dari ustadz atau guru, waktu li zaman, dan waktu yang lama. Ya,
Jadi mencari ilmu itu ya harus cerdas. Cerdas itu gini ya, memang di dalam kehidupan kita itu ada yang namanya muhibatun minallah, yaitu kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Panjang cerdas, IQ-nya tinggi. Ya. Atau kita menyebut orang yang jenius. Tetapi orang seperti ini jumlahnya nggak banyak. Ya orang-orang tertentu saja, Habibie, Imam Syafi'i, ya kan? Yang terbanyak adalah yang kedua, yaitu muktasab, yaitu kecerdasan yang diraih dengan usaha. Ya. Yaitu menghafalkan, mencatat, mengulangi materinya, ya kan? Kemudian diskusi, ya mempraktekkan ya dalam dunia empiris. Itu yang kedua. Nah, tentunya yang dimaksud itu yang kedua ini, yaitu dengan rajin belajar, mencatat, mengulang materi, muktasab. Ya. Nah, itu kecerdasan. Yang kedua adalah hirsin atau hirsun, yaitu ambisi atau keinginan yang kuat. Kalau kita itu menuntut ilmu ambisinya dunia, maka nggak panjang kita itu ambisi kita menuntut ilmu. Ketika dunia sudah dicapai, selesai. Tetapi kalau menuntut ilmu itu adalah karena menjalankan perintah Allah, berambisi mendapatkan ridho dan pahalanya, maka kita nggak akan pernah selesai untuk berambisi menuntut ilmu. Ya. Maka yang kita kejar adalah itu, ya, ambisi karena menjalankan perintah Allah. Yang ketiga adalah istibarin, sabar. Ya. Sabar artinya tidak ada sesuatu yang instan. Ya. Menuntut ilmu tidak ada sesuatu yang instan. Orang pengen jadi pendekar yang mumpuni. Ya. Maka orang tuh latihan bela diri itu kira-kira dia itu 4 tahun, 5 tahun, atau malah 6 tahun, baru dia jadi pendekar. Kalau berlatih semalam, saya tak jadi pendekar, nggak ada. Ya. Ada orang ingin belajar bahasa Arab, mahir, kilat. Ya sebenarnya nggak ada juga, ya kan? Karena mereka yang belajar di Arab Saudi, di Mesir, yaitu sudah sering belajar bahasa Arab, sudah pintar bahasa Arab, di sana masih ada tesnya lagi bahasa Arab. Bahkan kadang ada i'dadnya. Jadi dia harus mengikuti i'dad lughawi lagi. Ya. Padahal dia kumpul dengan orang Arab di tanah Arab. Ya. Berarti memang kita harus sabar. Kita sampai S1 coba kalau dihitung dari SD 7 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kemudian kuliah paling cepat 4 tahun. Atau tidak-tidaknya 7 tahun. Berapa tahun kita itu S1? Ya. Nggak ada yang semalam saya pengen langsung S1. Nggak ada. Ya makanya harus bersabar. Ya. Ketika Rasulullah SAW itu ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala. Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menjawab, ada umuha wa ingqall. Ya, amalan yang dawam, yaitu yang terus-menerus, continue. Walaupun sedikit, tapi terus. Ya. Makanya Sofyan bin Uyainah mengatakan, seseorang akan tetap pandai selama dia menuntut ilmu. Tapi kalau orang itu menganggap dirinya telah pandai, telah berilmu, maka dia bodoh. Jadi orang pandai siapa? Yang selalu menuntut ilmu. Kalau orang merasa pandai, ya sudah mumpuni, sebenarnya dia bodoh. Karena dia nggak mau belajar. Di dunia militer pun juga ada slogan. Slogannya, tidak ada tentara yang terlatih. Yang ada adalah tentara yang berlatih. Tidak ada tentara terlatih. Ya misalkan dia harus latihan 1 tahun, setelah itu istirahat. Yang nggak ngapa-ngapain, nunggu. Nah, setelah hari H datang, bertempur atau membebaskan sandera, nah dia udah nggak bisa lagi. Ya, karena tidak berlatih. Ya, demikian pula orang yang berilmu. Kalau orang menganggap dirinya ustadz yang paling top, sudah nggak ada lagi dan dia nggak perlu belajar, ya berarti dia hati-hati. Ya, berarti dia bisa masuk kategori orang bodoh.
Karena seorang ustadz harus tetap menuntut ilmu, tetap belajar. Nah, itu sabar. Makanya pepatah menyebutkan man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan. Nah, jadi belajar pun juga harus dituntut kesabaran. Bulghatin itu sesuatu sarana yang bisa menghantarkan kita untuk belajar. Ya, apakah dari rumah kita membutuhkan transportasi untuk ke sana? Itu bulghatin. Ataukah jalan kaki? Apakah kemudian kita harus mencatat sehingga harus punya alat tulis dan buku? Ataukah kita punya kitabnya, literaturnya? Ya, itu namanya bulghatin. Ya, sarana untuk mencapai ke sana. Para imam pun untuk masalah itu juga luar biasa, masalah kemudian dia harus mempunyai sarana supaya bisa menuntut ilmu. Imam Malik itu sampai menjual salah satu penopang ya, atap rumahnya supaya dia bisa menuntut ilmu. Ya. Jadi Imam Ahmad pun gagal menemui Imam Syafi'i di Mesir ya karena nggak ada bekal. Nah berarti harus ada bekal untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi ada sarana yang menghantarkan seorang berilmu itu ke sana. Apalagi kalau sekolah di luar negeri, ya dia harus punya biaya untuk ke sana. Atau punya kitab-kitabnya, punya bukunya, punya bekal. Ya kan? Di ilmu memang gitu, harus ada bekal. Ya. Kalau zaman sekarang SPP ya, kalau di pesantren nggak ada itu SPP. Yang berikutnya adalah irsyadu ustadz, yaitu bimbingan dari ustadz atau guru. Ya. Bimbingan guru ini penting supaya orang tidak memahami keliru dari apa yang dia pelajari secara otodidak. Ya. Dan kalau tidak ada guru itu cara menerangkannya juga susah, walaupun itu tertulis. Misalkan duduk tahiyatul akhir. Ya. Duduk tahiyat akhir itu kalau kita menjelaskan secara tertulis gimana? Oh, itu rumit itu. Kaki kanan harus ditekuk ke belakang dengan telapak kaki berdiri dan jari-jari menekuk ke depan. Nah, gitu kan. Kaki kiri diselempangkan melewati kaki kanan. Ya, jadi, nah ini orang bayangannya macam-macam, beda-beda bayangannya. Tapi ketika ada ustadz yang mempraktekkan, nah kita langsung, oh cuman gitu. Ya. Jadi ada ustadz yang membimbingnya. Ada guru yang membimbing. Salah satu hadis Hasan yang dikutip adalah ya ayuhan nas ya tu'allimu ya wahai manusia belajarlah. Fa innamal ilma karena ilmu itu bita'allum karena ilmu itu diperoleh dengan belajar. Proses belajar mengajar tentunya ada gurunya. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi man kana syaikhuhu kitabahu, barang siapa yang gurunya adalah bukunya, fa khata'uhu aksar min sawabi. Maka kesalahannya bisa lebih banyak daripada benernya. Nah, jadi apalagi dia sudah punya persepsi tertentu tentang buku itu, ya ditatap dari sisi yang sebenarnya tidak seperti itu. Ya, maka diperlukan ada guru yang membimbing dia. Ya. Dan yang terakhir adalah waktu yang panjang. Ya, jadi ada sebuah ungkapan long life education yang berbunyi utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan hingga liang lahat. Artinya long life education. Tidak akan pernah berhenti. Ini waktunya lama, ya kita siapkan diri kita. Imam Al-Baihaqi itu mengatakan ilmu tidak mungkin didapatkan kecuali kita meluangkan waktu. Jadi kita memang sengaja meluangkan waktu untuk ilmu. Kemudian Imam Qadhi ditanya, sampai kapan seorang itu menuntut ilmu? Imam Qadhi menjawab, sampai dia meninggal. Dan ikut tertuang tempat tintanya ke liang kubur, artinya sampai mati. Ya. Nah, jadi tidak ada yang
kemudian berhenti untuk belajar, kita harus mempunyai semangat pembelajar yang tinggi. Nah, rekan-rekan, para asatidz, para duat, hadirin, rekan-rekan IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di saat pandemi COVID-19 ini yang basic kita di rumah, maka jangan kemudian menyebabkan kita ini tidak mau untuk menuntut ilmu, tidak mau belajar. Ya belajar banyak. Kita belajar ekonomi, supaya ekonomi di rumah kita itu tumbuh. Kita belajar peternak, kita belajar pertanian, ya. Tetapi juga ngaji, menuntut ilmu. Ya. Dan sekarang kita juga sudah belajar sesuatu yang kita dulu enggan, yaitu virtual meeting. Ya, virtual meeting sekarang jadi booming karena itu kebutuhan kita dan kita harus mau belajar memakai berbagai fasilitas untuk virtual meeting. Nah, itu yang bisa saya sampaikan di dalam acara pada malam hari ini. Sebagai pengantar, kita nanti akan melakukan pertemuan rutin, berkala, berjenjang. Ya. Moga-moga dengan pengantar ini kita bisa memahami, tidak ada yang instan ya semuanya, dan kita memahami kemuliaan ilmu dan orang yang beramal. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.